untuk saya tuh a very pleasant surprise. Mengapa? Saya bukan orang yang memang ahli batik, bukan juga dikenal sebagai orang yang suka ngumpulin batik. Jadi saya tadinya berpikir kok ada ya orang-orang yang kemudian mengaitkan saya dengan batik. Itu yang sebetulnya harusnya kalian yang menyampaikan. Medan perjuangan untuk menciptakan kehidupan yang aman dan bermartabat bagi semua perempuan itu penuh dengan liku-liku dan jatuh bangun. Sangat seringlah kami merasa frustrasi, kesal, sedih, kecewa, dan kadang-kadang juga bahagia, merasa sangat senang dengan ada harapan baru. Dalam perjalanan panjang untuk menciptakan, membangun satu mimpi yang begitu besar, kami aktivis pejuang perempuan yang memperjuangkan kehidupan yang lebih baik ini membutuhkan tempat berteduh, membutuhkan tempat untuk curhat, merayakan bersama jika ada keberhasilan kecil ataupun besar. Dan tempat berteduh itu adalah rumah Ibu Sadli. Kami sangat sering datang ke sini, duduk di meja makan ini, dan menceritakan keluh kesah, baik itu keluh kesah besar maupun kecil, bercerita tentang kebahagiaan atau kebanggaan kita. Lewat Batik Saparina, kami ingin mempunyai satu sarana yang mengingatkan dan merayakan sosok Ibu Saparina Sadli sebagai tempat berteduh kita yang sedang berjuang jatuh bangun di medan luar sana gitu. Dalam proses membuat Batik Saparina, kami menanyakan kepada Ibu Saparina tentang makna dari hidupnya, pembelajaran dari seluruh rangkaian peristiwa yang ia lalui. Satu kalimat yang paling mengemuka adalah bahwa di tengah kehancuran itu selalu saja ada daya hidup berjuang yang menghadirkan kehidupan baru dengan begitu banyak optimisme. Dan pada saat mencari simbol-simbol yang memungkinkan untuk menceritakan daya juang dan kebangkitan dari kehancuran, kami tiba pada simbol burung phoenix atau burung hong yang kemudian juga dimaknai dengan bentuk burung hong yang lebih dinamis dan sedang aktif. Motif yang kedua yaitu bunga anggrek bulan. Yang pertama tentunya karena anggrek bulan adalah kesayangan dari Ibu Saparina Sadli. Siapapun yang mengenal beliau sangat tahu tentang ini. Dan juga bunga anggrek adalah bunga yang sangat istimewa. Dia memiliki daya tahan yang luar biasa, memiliki akar hisap yang memungkinkan dia survive dalam segenap kondisi yang juga sangat sulit. Ini seolah-olah menyimbolkan bahwa dengan kemampuan daya juang itu semua dapat juga bangkit bersama meskipun di tengah keterbatasan. Dan ini tampaknya sangat mencerminkan gerakan perempuan di Indonesia. Selain untuk memperingati hari jadi Ibu Sap yang ke-90, jumlah burung hong menjadi 9 karena di dalam banyak kebudayaan, angka 9 juga memiliki makna yang istimewa. Dalam kebudayaan Cina misalnya, kita mengenal angka 9 mempunyai bunyi yang sama seperti kata lama, sampai bisa lama tak terhingga. Tetapi dalam budaya yang lain, ini juga merupakan simbol dari sebuah titik pemberhentian yang akan menuju pada sebuah siklus yang baru. Dalam pemaknaannya, bisa jadi ini merupakan pembelajaran sepanjang hayat kita. Nah, jadi awalnya kami ingin belajar tentang sosok Bu Sap dulu. Sosok beliau yang begitu lengkap, itu kita harus berpikir ulang, kira-kira bagaimana ya mewujudkan sosok beliau itu. Sehingga akhirnya kita pelajari melalui literatur, kita diskusi dengan banyak rekan ya. Mungkin motif 9 burung hong dan bunga anggrek itu cocok untuk menjadi ciri khas dari batik Saparina ini. Burung hongnya sendiri itu kita lihat yang seperti apa. Nah, setelah dipelajarin ada sebuah temuan bahwa motif burung hong yang jumlahnya 9 itu belum ditemukan di dalam dunia visual ya. Itu sangat jarang sekali orang membuat dalam konteks batik seperti itu. Bu Sap itu mewakili banyak sekali dimensi kehidupan ya dalam peranan beliau sepanjang hidup.
Jadi kita bayangkan semestinya burung hong itu juga tidak bersifat statis ya posisinya itu. Jadi dia dinamis, bisa dalam semua aspek kehidupan itu akan muncul. Kalau begitu posisinya itu bisa macam-macam gitu ya. Ya kan ada yang mungkin sedang terbang begitu, yang mungkin sedang hinggap, sedang apa begitu. Dan lalu yang lebih penting lagi sifat feminin dari burung hong dalam konteks Bu Saparina itu ada sifat-sifat kesatrianya, ada sifat ketegasannya gitu kan ya, kekokohan. Kalau begitu bukan burung hong yang lembut, jadi burung hong yang juga kuat gitu kan ya. Nah itu gimana mewujudkan burung hong yang kuat seperti ini? Jadi ini kan memadukan dua hal yang kelihatannya bertentangan, tapi kita rasa harusnya bisa diwujudkan. Ekspresi burung hong itu harus kokoh seperti itu. Ya, batik Bu Saparina ini melibatkan begitu banyak pembatik. Ya, kalau kita melihat 5 lembar pertama batik Saparina, itu setidaknya melibatkan lebih dari 3 atau 4 orang bahkan pembatik. Yang pertama adalah Kang Komar, yang hampir mengenali mungkin semua para pengrajin batik di wilayah itu. Dialah yang tahu siapa ahli dalam membuat desain, dalam membuat penjiplakan dari desain ke dalam kain. Kang Komarlah orang yang menjadi titik penting menghubungkan para pengrajin ini. Yang kedua untuk batik Saparina yang penting juga untuk kita kenali bernama Pak Deki. Deki inilah yang merancang bentuk burung hong serta anggrek bulan. Kemudian kertas ini dijiplak oleh para pembatik perempuan. Nah, yang terkenal adalah antara lain Ibu Nur Aini. Dia tinggal di desa Degayu di Pekalongan Utara. Dialah yang menjiplak dan juga dia mengajak para pembatik di sekitar rumahnya untuk ikut serta di dalam proses pembuatan batik Saparina Sadli ini. Ada ibu bernama Ibu Manisa. Keahliannya adalah melakukan tahapan yang disebut nerusi. Nerusi itu adalah membuat batik, mengulang lagi pembentukannya dengan malam itu. Nah, ada satu yang menarik, ada seorang pembatik di Batang, Ibu Bayinah. Beliau seorang ahli batik tulis yang banyak sekali menerima pesanan-pesanan batik tulis modern. Tetapi beliau selalu mengatakan kepada kami bahwa beliau akan bersetia dengan batik-batik motif-motif tradisional. Dialah salah satu dari pembatik batik Saparina Sadli yang melakukan seluruh proses itu sendiri. Sebetulnya mengisahkan sesuatu lewat batik dan laku membatik ini sangat jitu dan perlu. Jitunya karena Ibu Saparina itu sehari-hari kecilnya ada di kota batik, besar dengan batik meskipun beliau tidak mengkoleksi batik atau apa. Menarasikan lewat batik ini adalah ekspresi-ekspresi pengalaman hidup yang luar biasa, yang mematerial lewat batik itu sendiri dan sangat menceritakan dengan sangat kuat kolektivitas dan kebersamaan. Seperti halnya perjuangan dan gerak Ibu Saparina selama ini bergerak bersama aktivis perempuan menegakkan hak-hak perempuan. Dan ternyata kumpulan dari para pembatik itu luar biasa dengan pengalaman-pengalaman hidup yang macam-macam. Tentu tidak akan hanya 5 lembar. 5 lembar ini pemancing saja, sembari hendak menghidupkan kembali karakter dan budaya dan adat-adat kebiasaan batik yang memang setelah kami jalani ke sana, kami lihat ke sana, itu ada yang sudah tidak keahlian-keahlian yang sudah tidak turun ke yang lebih muda karena persoalan penglihatan atau soal mata kayak gitu-gitu, tapi juga ada yang masih mau meneruskan ke anak cucunya. Dan makanya dengan batik Saparina kita hanya menelurkan satu prinsip-prinsip, ada 9 burung
bohong. Tetapi itu juga nanti akan menceritakan pengalaman yang berbeda, konteks yang berbeda, kebersamaan dan kolektivitas yang berbeda. Jadi alangkah serunya keberagaman itu juga akan muncul kalau batik Saparinah ini ditelurkan oleh pembatik-pembatik di seluruh Nusantara pun dunia juga kalau mau belajar kan membatik dan melestarikan batik.